Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Permata Putri. Pada video kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul Geohistory dalam perkembangannya. Pada bab ini memuat pembahasan yang cukup mendalam tentang konsep perkembangan serta penerapan geografi sejarah atau geohistory. Dan pada bab ini dibagi dalam 3 bagian utama yang masing-masing menjelaskan tentang definisi dari geografi sejarah, perkembangan umum, geohistory di dunia, serta peran dan perkembangan geohistory di Indonesia. Setiap bagian menghadirkan berbagai perspektif yang memperkaya pemahaman tentang bagian geografi sejarah berkembang dan diterapkan dalam konteks akademis maupun studi historis. Dan bagian pertama dari bab 3 ini dimulai dengan pengertian mengenai geografi sejarah atau yang juga dikenal sebagai geohistory. Nah, pengertian tersebut diambil dari situs Wikipedia dan mengutip dari referensi Spanyol atau Geografia Historica yang mendefinisikan geografi sejarah sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia, kondisi fisik, fiksi, dan fakta geografis di masa lampau. Ilmu ini mencangkup berbagai topik, termasuk perubahan wilayah dan tempat berdasarkan waktu, serta interaksi manusia dengan lingkungan yang menciptakan kebudayaan alam. Dan studi geografi sejarah mencakup bagaimana kebudayaan manusia muncul, berkembang, dan bagaimana interaksi antara manusia dan lingkungannya membentuk budaya serta sejarah suatu tempat. Secara khusus, geografi sejarah tidak fokus pada keadaan geografi masa kini, tetapi lebih kepada kondisi geografis yang mendukung peristiwa-peristiwa historis di masa lalu. Mencakup kajian tentang bagaimana faktor-faktor geografis seperti lanskap, iklim, dan sumber daya alam berkontribusi pada peristiwa penting dalam sejarah. Nah, geografi sendiri adalah ilmu yang luas dan memiliki banyak cabang karena mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam, di atas, dan di sekitar bumi. Nah, untuk mempermudah pemahaman, geografi dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu yang pertama, geografi regional, yaitu cabang geografi yang fokus pada kewilayahan dengan dasar luas atau sempitnya wilayah yang dipelajari. Dan studi ini mencakup wilayah dari skala terbesar hingga terkecil dengan fokus pada aspek fisik dan manusia yang mempengaruhi wilayah tersebut. Nah, yang kedua ada geografi fisik. Pada cabang ini mempelajari unsur-unsur alam seperti geomorfologi atau bentuk muka bumi, klimatologi iklim, biogeografi itu kehidupan di bumi, dan oceanografi itu lautan, dan banyak lagi. Nah, setiap subcabang ini membantu dalam memahami elemen-elemen fisik yang membentuk bumi dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di masa lampau. Nah, selanjutnya, yang ketiga, geografi manusia. Pada cabang ini mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan, baik fisik maupun biologis, termasuk adaptasi manusia terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, yang kemudian berdampak pada perkembangan budaya dan peradaban di wilayah tersebut. Dalam bukunya yang terkenal, Civilization and Climate 1915, Huntington berpendapat bahwa daerah dengan iklim sedang cenderung mendorong kemajuan budaya dan ekonomi yang lebih besar. Meski teori ini banyak ditentang dan pengaruhnya tetap signifikan dalam studi geografi sejarah. Materi selanjutnya ada keberadaan geohistory di Indonesia. Pada bagian terakhir dalam bab ini membahas tentang perkembangan geohistory di Indonesia. Istilah yang lebih sering digunakan di Indonesia untuk menggambarkan geografi sejarah adalah geografi kesejarahan. Dimana konsep ini dikembangkan oleh Daljoni dalam bukunya yang berjudul
berjudul Geografi Kesejarahan yang terdiri dari 2 jilid dan diterbitkan pada tahun 1982 dan 1984. Dalam bukunya, Daljoni menekankan bahwa perhatian sejarawan di Indonesia terhadap aspek-aspek geografis dalam sejarah masih perlu ditingkatkan, dan buku-buku sejarah di sekolah seringkali menyertakan peta. Namun, tidak cukup menunjukkan hubungan antara latar belakang geografis dengan peristiwa sejarah yang terjadi. Sebagai contoh, dalam pembahasan tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Demak, peta yang digunakan seringkali adalah peta modern yang sebenarnya tidak mencerminkan kondisi geografis pada masa kejayaan kerajaan tersebut. Nah, hal ini dianggap kurang tepat karena tidak sesuai dengan realitas geografi di masa lalu. Sejarawan nasional seperti Muhammad Ali berusaha keras memperbaiki cara penulisan sejarah agar sesuai dengan kondisi geografi pada zamannya. Nah, dalam karya-karyanya, beliau menyoroti fenomena-fenomena geografis seperti letusan gunung berapi, pergeseran pantai, dan perubahan aliran sungai sebagai bagian penting dalam memahami latar belakang peristiwa sejarah. Pada tahun 1960-an, Soe Bantarjo juga mengusulkan agar geohistory dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan guru sejarah di Indonesia. Dan beliau berharap bahwa dengan memadukan geografi dan sejarah dapat ditemukan hukum-hukum baru dalam sejarah manusia yang lebih akurat dan ilmiah. Meskipun gagasan Soe Bantarjo tentang peran penting geografi dalam sejarah kurang mendapat tanggapan positif dari kalangan sejarawan lainnya, terutama karena dianggap terlalu deterministik. Gagasan ini tetap memberikan kontribusi penting dalam pengembangan geografi kesejarahan di Indonesia. Sejarawan lainnya seperti Muhammad Yamin yang dikenal menggunakan pendekatan geografi sejarah dalam menganalisis peradaban Majapahit di delta Sungai Brantas yang menekankan pentingnya faktor geografis dalam munculnya peradaban besar di wilayah tersebut. Nah, itu dia tadi review dari saya tentang bab 3 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.